Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Hamidah Nur dengan NIM 23090350221 dari kelas Manajemen D akan membahas mengenai penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Saya akan membahas deskripsi singkatnya. Penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan merupakan proses akuntansi biaya yang digunakan ketika satu proses produksi menghasilkan beberapa jenis produk sekaligus. Produk bersama memiliki nilai jual signifikan dan menjadi fokus utama perusahaan, sedangkan produk sampingan bernilai lebih rendah namun tetap memiliki dampak ekonomi. Menurut Field tahun 2020, penentuan biaya pada proses dengan hasil ganda membutuhkan metode alokasi yang tepat karena biaya sebelum titik pemisahan tidak dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Oleh sebab itu, pemahaman konsep ini sangat penting untuk menghitung harga pokok, menentukan harga jual, serta menilai profitabilitas setiap produk. Yang kedua itu saya akan membahas mengenai uraian materi. Yang pertama itu konsep produk bersama dan produk sampingan produk bersama atau joint products adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan dari satu rangkaian proses produksi yang sama dan memiliki nilai jual signifikan. Produk ini biasanya tidak dapat dipisahkan proses pembentukan hingga mencapai titik pemisahan atau split off point. Sebelum titik pemisahan ini, biaya produksi yang dikeluarkan tidak dapat diidentifikasi secara spesifik untuk masing-masing produk. Contoh umum bersama di berbagai industri Indonesia antara lain itu pertama adalah industri kelapa sawit. Itu menghasilkan CPO atau crude palm oil dan PKO atau palm kernel oil. Yang kedua itu industri tebu, yaitu menghasilkan gula kristal dan molase. Yang ketiga itu industri pertambangan, menghasilkan beberapa jenis logam dari satu proses ekstraksi. Produk sampingan atau byproducts adalah produk yang juga dihasilkan dari proses yang sama, tetapi nilai jualnya lebih rendah dibandingkan produk utama. Produk sampingan seringkali dianggap sebagai hasil samping yang tidak menjadi tujuan utama produksi, namun tetap memberikan nilai ekonomis apabila dijual atau digunakan kembali. Contohnya itu adalah ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar boiler. Itu yang kedua adalah kulit kopi atau kaskara digunakan untuk pupuk atau minuman fermentasi. Yang ketiga adalah ampas kelapa digunakan sebagai bahan pakan ternak. Menurut Mulyadi tahun 2016, penentuan perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan itu bergantung pada tingkat materialitas nilai ekonomisnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang karakteristik produk bersama. Produk bersama memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah mengalami proses produksi yang sama sampai titik pemisahan. Biaya yang terjadi sebelum titik ini disebut biaya bersama atau yang bisa disebut dengan joint cost. Biaya ini mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam seluruh proses. Yang kedua itu adalah memiliki nilai jual yang relatif besar. Produk bersama merupakan hasil utama yang memberikan kontribusi tinggi pada pendapatan perusahaan. Karena nilai jualnya besar, penetapan harga pokoknya harus tepat untuk menghindari kesalahan penilaian laba. Yang ketiga itu adalah tidak dapat ditelusuri langsung biayanya karena seluruh biaya produksi sebelum titik pemisahan digunakan bersama-sama. Maka biaya harus dialokasikan menggunakan metode tertentu. Menurut Halim dan Abdullah tahun 2020, kesalahan alokasi dapat menyebabkan distorsi pada harga jual dan pengukuran kinerja produk. Produk bersama biasanya dihasilkan melalui proses berkelanjutan atau continuous process seperti industri minyak, gas, makanan, atau kimia, sehingga pemahaman mengenai alokasi biaya sangat penting untuk menciptakan laporan biaya yang akurat. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai karakteristik produk sampingan. Produk sampingan memiliki perbedaan jelas dibanding produk bersama.
Yang pertama itu adalah nilai jual rendah produk sampingan umumnya tidak dijadikan target utama produksi, namun nilainya tetap dapat membantu menambah pendapatan atau mengurangi biaya produksi. Yang kedua itu adalah tidak menjadi fokus manajemen. Dalam penetapan strategi manajemen biasanya lebih fokus pada produk bersama. Produk sampingan hanya dicatat ketika diperlukan. Yang ketiga itu adalah dapat mengurangi biaya produksi apabila nilai produk sampingan signifikan. Pendapatan dapat digunakan sebagai pengurang biaya produksi sehingga harga pokok produk utama menjadi lebih rendah. Dari Rudianto 2019 menjelaskan bahwa pencatatan produk sampingan harus memperhatikan prinsip materialitas karena nilai yang terlalu kecil tidak signifikan bagi laporan keuangan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan harga pokok produk bersama. Penentuan harga pokok produk bersama memerlukan metode alokasi biaya. Metode yang umum digunakan adalah yang pertama adalah metode nilai jual relatif atau relative sales value method. Metode ini menggunakan nilai jual masing-masing pada split off sebagai dasar pembagian biaya. Semakin tinggi nilai jual suatu produk, semakin besar biaya yang bersama yang dialokasikan. Metode ini paling banyak digunakan karena dianggap paling adil dan mencerminkan kontribusi ekonomi setiap produk dari file tahun 2020. Yang kedua adalah metode nilai jual setelah diproses lanjut atau NRV method. Digunakan apabila produk tidak dapat dijual pada titik pemisahan. Rumusnya itu adalah NRV, nilai jual akhir kurang biaya proses tambahan biaya bersama, dialokasikan berdasarkan NRV masing-masing produk. Yang ketiga adalah metode unit fisik atau physical unit method, menggunakan ukuran fisik seperti volume atau liter, berat atau kilogram, atau jumlah unit. Metode ini tidak mempertimbangkan harga pasar dan digunakan pada industri yang harga jualnya sangat fluktuatif. Yang keempat adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average method, menggunakan bobot tertentu berdasarkan kualitas, tingkat kerumitan proses, atau standar perusahaan. Pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik industri, ketersediaan data, serta tujuan manajerial perusahaan. Yang kelima adalah perlakuan akuntansi produk sampingan. Produk sampingan memiliki 3 pendekatan akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Pendapatan dicatat sebagai pengurang biaya produksi produk utama sehingga harga produk utama menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain, dicatat sebagai pendapatan terpisah pada laporan laba rugi. Yang ketiga adalah produk sampingan dicatat sebagai persediaan bila nilai produk sampingan material produk dicatat sebagai aset persediaan berdasarkan nilai jual taksiran atau harga pasar. Perlakuan akuntansi ini mengikuti prinsip materialitas dan relevansi informasi dalam penyajian laporan keuangan dari Sujarweni tahun 2020. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai rangkumannya. Penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan itu merupakan proses akuntansi biaya yang digunakan ketika satu proses produksi menghasilkan beberapa jenis produk secara bersamaan. Produk bersama adalah produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menjadi fokus utama perusahaan. Sedangkan produk sampingan memiliki nilai jual lebih rendah namun tetap memberikan manfaat ekonomi. Biaya produksi sebelum titik perpisahan tidak dapat ditelusuri langsung untuk setiap produk sehingga diperlukan metode alokasi biaya yang tepat karena kesalahan alokasi dapat menimbulkan distori dalam penentuan harga dan penilaian laba dari file tahun 2020. Produk bersama dihasilkan melalui proses yang sama hingga mencapai titik pemisahan, memiliki nilai ekonomis
memiliki nilai ekonomis besar dan biayanya tidak dapat diidentifikasi secara spesifik. Sementara itu, produk sampingan memiliki nilai ekonomis rendah, bukan tujuan utama produksi, dan dapat mengurangi biaya produksi atau memberi tambahan pendapatan. Penentuan harga pokok produk bersama dilakukan dengan berbagai metode seperti yang pertama itu adalah metode nilai jual relatif, yang kedua adalah metode nilai jual setelah diproses lanjut, yang ketiga adalah metode unit fisik dan metode rata-rata tertimbang. Pemilihan metode bergantung pada kondisi industri dan tujuan pelaporan. Perlakuan akuntansi produk sampingan dapat dilakukan dengan mencatat pendapatan sebagai pengurang biaya produksi, sebagai pendapatan lain-lain, atau sebagai persediaan jika nilai ekonominya dianggap material dari Sujarweni tahun 2020. Pemahaman mengenai konsep dan metode ini sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan harga jual, menilai profitabilitas, dan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.